Pemahaman tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pertanyaan pemantik 1. Apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? 2. Bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Poin yang pertama adalah Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia memiliki makna bahwa Pancasila adalah sesuatu gagasan yang berbeda dengan gagasan lain, karena merupakan gagasan dan pemikirannya dikemukakan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia memiliki makna bahwa sila-sila yang terkandung di Pancasila merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Sila-sila Pancasila tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Meskipun zaman telah berkembang pesat, yaitu memasuki abad ke-21, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus terus dilakukan. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia tetap berada pada kaidahnya dan tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat. Salah satu contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu penerapan Pancasila dalam sektor pendidikan, yang saat ini diwujudkan dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah tantangan. Yang pertama, kurangnya kesadaran peserta didik untuk mau berubah menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, akses internet yang begitu luas. Yang ketiga, lunturnya nilai-nilai karakteristik peserta didik akibat kurangnya pembiasaan dan pengarahan. Dan yang terakhir, pengaruh lingkungan pergaulan peserta didik. Poin selanjutnya adalah penerapan profil pelajar Pancasila. Profil yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Penerapannya yang pertama yaitu penerapan 5S di sekolah atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, berdoa sebelum belajar dan mengakhiri pembelajaran. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang keempat, menghormati perbedaan agama baik teman maupun guru. Profil yang kedua adalah berkebinekaan global. Penerapannya yang pertama, pembiasaan menggunakan bahasa Jawa Kromo saat izin dengan guru. Kedua, ice breaking dengan menyanyikan lagu daerah. Ketiga, memasukkan unsur-unsur kearifan lokal dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, menghargai teman yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau daerah yang berbeda. Profil yang ketiga yaitu bergotong royong. Penerapannya, pertama, guru dan peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi dan kerja kelompok, guna melatih kerjasama dan semangat gotong royong peserta didik. Kedua, kegiatan bersih lingkungan sekolah bersama-sama. Ketiga, peserta didik bergotong royong untuk menghias kelas. Profil yang berikutnya adalah mandiri. Penerapannya, 1. Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik. 2. Sekolah memberikan wadah untuk mengasah kemandirian peserta didik melalui ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, peserta didik melatih kemandirian dengan diberikan tugas rumah. Profil yang kelima adalah bernalar kritis. Guru memberikan tugas yang berbentuk diskusi mengenai materi seperti hak asasi manusia, lingkungan, ataupun keadilan sosial. Profil yang keenam adalah kreatif. Siswa mengekspresikan ide-ide mereka dalam nilai-nilai Pancasila dengan menciptakan karya yang kreatif. Sekian dari kelompok 2, semoga membantu. Terima kasih.